Terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih disiarkan langsung dari studio Nusantara TV Jakarta. Bisa juga Anda simak melalui tayangan kami di live streaming YouTube channel official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga silakan tuliskan pertanyaan atau komentar Anda melalui kolom chat komentar. Saya jadi ingat, Bung Satir, zaman saya mahasiswa seperti Anda. Jangan tanya tahun berapa ya. Nanti dia panggil saya Om gitu kan. Sama sih, pemerintah kita ini agak susah untuk kemudian satu, menerima masukan, dua, berubah ya kan. Tapi Anda harus percaya, minimal mungkin dari kalangan mahasiswa di kampus itu tidak harus membentuk tim independen pencari fakta ya, tapi tim yang bisa memberikan masukan ya kan. Apa bentuknya misalnya? Nah itu gimana tuh? Policy brief, rekomendasi, kajian. Itu sebenarnya yang bisa mahasiswa lakukan sebenarnya. Karena kan kita nggak punya akses seperti yang dilakukan, yang dimiliki oleh pemerintah kan ya. Nggak bisa juga panggil orang kan? Iya, kita nggak bisa panggil orang, kita nggak punya akses, kita nggak punya jalur ke arah sana lah. Yang bisa kita lakukan apa ya? Udah kita berdemonstrasi, kita memberikan masukan, kita memberikan policy brief, kita memberikan kajian, ya audiensi dan lain sebagainya. Harapannya mereka bisa menerima masukan tersebut. Sedangkan masalah sekarang itu kan kita ya tidak ada parameter khusus gitu loh. Kalau misalkan kita memberi masukan, mereka pasti mengerjakan. Tidak akan kalau kita demo, kalau misalkan kita membuat suatu kajian dan lain sebagainya, mereka pasti melakukannya dengan deadline tertentu. Tidak ada gitu loh. Partisipasi harus ada KPI-nya, ada indikatornya. Partisipasi bermaknanya itu sekedar centang dong. Oke, kita terima masukannya, ya udah lanjut. Tapi gimana menentukan deadline atau tenggat waktu sementara kita masih di hutan rimba seperti ini? Nah itu mungkin kalau misalkan sekarang Prabowo di akhir masa jabatannya mungkin atau gimana. Baru mulai kerja, kamu baru udah mulai bilang. Kerja, ya baru pengen naik lagi 2029 mau nyalon lagi misalkan, baru kerja lagi. Kok yakin banget Pak Prabowo mau nyalon lagi? Gak tahu. Kalau dijadikan investasi politik misalnya? Ya, siapa tahu Gibran maju. Gak ada yang tahu. Ya maksudnya adalah itu yang bermasalah sekarang. Kondisinya adalah masyarakat itu kurang percaya sama pemerintah sekarang. Karena itu kondisi kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada progres yang dikasih tahu. Tidak ada, oh di deadline-nya segini, progresnya ini A, B, C, D, itu tidak diberitahu. Itu saya setuju, menarik. Artinya pemerintah harus membuka informasi kepada publik, ya. Ada tenggat waktu, diberi deadline, ya. Dikasih progresnya. Nah, Anda kan tidak punya otoritas seperti tim pencari fakta. Tetapi kalau kemudian memberikan dukungan, bukan saja mendesak pemerintah melalui aksi unjuk rasa, ya, tetapi juga memberikan masukan-masukan konstruktif dari misalnya diskusi ilmiah di kampus. Anda punya akses dengan akademisi-akademisi luar biasa di kampus, itu kan bisa dilakukan sebagai upaya bahwa mahasiswa juga tidak hanya turun ke jalan. Karena itu yang sebenarnya kita juga melakukan itu gitu. Kita melakukan diskusi publik, kita melakukan audiens, kita melakukan seminar. Itu sebagai bentuk pencerdasan juga kepada publik. Yang harapannya dari seminar terus, misalkan seminar nasional dan lain sebagainya, itu kan kita membuat kajian juga di situ untuk memberikan policy brief. Kalau misalkan audiensi kita mengundang juga, kita memberikan juga kajian kita, masukan kita. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita bisa lakukan. Kalau pimpinan kampus mendukung? Tentunya mendukung. Kalau misalkan ya itu maksudnya itu yang bisa kita mahasiswa lakukan. Selagi kita mahasiswa melakukan hal tersebut, harapannya pemerintah itu bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Gitu. Makanya kau terlalu vokal kali, sampai di kampusmu pun BEM-nya ada 2. Mungkin cikal bakalnya udah dilihat ini atau itu bahasan lain lah. Cuman ya itu masalahnya sekarang. Sekarang saya mau tanya, siapa lembaga yang Anda dan teman-teman kampus sekarang masih percayai? Satu, rakyat. Itu bukan lembaga sih, cuman rakyat itu pasti kita masih Jawabanmu percaya. Sudah kayak politisi aja sekarang. Apa ya, itu masalahnya gitu loh. Dari presiden, wakil presiden, aparat, DPR dan lain sebagainya, banyak sekali masalah yang terus mereka lakukan. Dan ini yang sekarang masalahnya itu membuat kita jadi nggak percaya sama Kalau mereka bekerja sama, berkolaborasi, masih bisa? Ya silahkan, tapi kasih kita bukti dong, kasih kita fakta dong. Kalau misalkan mereka benar-benar melakukan halnya sesuai dengan tanggung jawabnya, mereka benar-benar ngasih progresnya, mereka benar-benar ngasih hasil yang benar-benar hasil. Nah, itu yang sekarang nggak ada kan. Gitu. Menarik. Sebentar, saya ke Bu Silvana lagi. Bu Silvana, ini posisi KPAI, karena kita menyangkut anak, ini kan juga sangat rentan dengan berbagai isu ya. Saya khawatir ketika nanti kemudian upaya Anda dan teman-teman untuk menguak tabir di balik peristiwa kerusuhan medio Agustus September ini, tetapi kemudian ada upaya pembelokan di lapangan, mungkin keterlibatan anak-anak dengan kasus aksi-aksi radikalisme, ya kan, atau isu-isu lain yang sebenarnya tidak ada substansi kaitannya. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bu Silvana?
Ya kan, artinya begini, ini orang-orang dewasa yang memiliki agenda politik ini terus-menerus berulang-ulang menjadikan anak-anak sebagai objek dari agenda politik mereka dan memanfaatkan kepolosan dan rasa ingin tahu anak atas peristiwa-peristiwa dan situasi di sekitar mereka untuk kepentingan politik orang-orang dewasa tanpa memberikan edukasi politik dan edukasi kewarganegaraan yang pas untuk anak-anak. Nah, pola ini terjadi terus. Nah, ini yang kami mau, KPAI mau terus-menerus mengingatkan kepada publik agar publik memainkan peran bertanggung jawab untuk memberikan edukasi politik dan kewarganegaraan yang tepat untuk anak-anak. Dan jangan mereka orang-orang dewasa yang memiliki agenda politik dan punya sedikit kekuasaan, mungkin entah kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik, kemudian menggunakan kekuasaannya itu untuk mengeksploitasi anak-anak menjadi eksekutor dari agenda-agenda politik mereka, eksekutor lapangan ya dari agenda politik mereka. Nah, ini yang kami berharap satu hal itu disadari oleh masyarakat. Tapi yang lebih penting dari itu, Mas Doni, saya sudah bicara dengan kurang lebih 40-an anak yang kemarin ikut dalam aksi demo yang berakhir rusuh itu, tapi mereka bukan pelaku kerusuhannya ya, bukan pelaku rusuh, bukan pelaku penjarahan. Ini anak-anak yang ditangkap aja sama polisi, diamankan di Polda Metro Jaya, nggak nyampe 1 kali 24 jam sudah dipulangkan. Nah, ketika saya ngobrol sama mereka, mereka ini rupanya punya latar belakang yang mirip, yaitu mereka berasal dari keluarga-keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera itu kan ada iming-iming materi yang diberikan kepada mereka? Tidak, tetapi yang ingin saya katakan adalah anak-anak ini usia mereka, undang-undang melindungi hak anak-anak untuk bermain, untuk berkreasi, berwisata dan lain-lainnya, merasakan kehidupan yang layak ya, dan hak untuk pendidikan, memanfaatkan waktu luang secara positif. Tetapi bisa dibayangkan anak-anak dari keluarga prasejahtera ini pasti mereka kekurangan akses dan kesempatan untuk tumbuh kembang secara layak dan untuk resources dan fasilitas sarana prasarana untuk bermain, belajar dengan menyenangkan dan lain-lain. Nah, itu sebabnya, dan untuk anak-anak yang terutama katakanlah ya, mohon maaf saya menggunakan terminologi yang agak anak-anak miskin kota. Ya, itu sebagian anak-anak di daerah Senen ke sini ya, Cempaka Putih dan sebagainya itu anak-anak itu nggak punya cukup ruang untuk bermain, mereka tinggal di rumah. Saya cek guru-gurunya bilang anak-anak ini tinggal, bahkan ada anak-anak yang tidurnya bergantian di satu rumah itu bergantian karena yang tinggal terlalu banyak orang di satu ruangan kecil. Misalnya, jadi pemerintah juga harus bekerja di hulu, menangani akar masalah. Hak anak-anak ini atas pendidikan harus diperhatikan supaya dan tumbuh kembang dan hak untuk bermain diperhatikan supaya supaya mereka juga hak untuk mendapatkan informasi yang layak ya dari internet, dari media digital, supaya mereka tidak mudah dieksploitasi oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab ini. Gitu, yang memanfaatkan mereka menjadi eksekutor lapangan untuk tadi saya bilang target-target politik mereka. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kami berharap, jadi karena itu kami bukan hanya mengumpulkan bukti dan kebenaran mengenai aksi rusuhnya sendiri, tetapi juga pola-pola, tapi juga mengenali akar masalah dan memberikan rekomendasi untuk menjawab akar masalah itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Komar dulu. Prof. Komar, ketika kemudian masyarakat dalam hal ini mahasiswa tadi, Bung Sati dan teman-temannya meminta pemerintah lebih terbuka, ada tenggat waktu dan informasi itu tidak boleh ditahan, apakah itu bisa dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik, Prof? Iya, sekali lagi bahwa sekarang masyarakat itu punya medium, yaitu digital. Medsos itu satu outlet, sarana, alat untuk mengawasi. Jadi rakyat itu sekarang ketika mengawasi ada sarananya. Ingat aja coba apa yang terjadi di Nepal, gitu kan? Oleh karena itu, kalau saja gerakan mahasiswa masyarakat itu bisa efektif, kemudian terorganisir dengan smart dan tidak mudah terprovokasi, karena sekarang kan ada cyber troop kan.
counter cyber. Sehingga perjuangan yang awalnya murni dari masyarakat, dari mahasiswa, itu di ujung-ujungnya kan ditunggangi, dikacau. Nah, yang gini-gini jangan terulang lagi. Atau setidaknya saya ketemu beberapa tokoh yang punya massa dari kaum buruh, dia membaca keadaan, tahu bahwa ini ada pendatang pengacau, ini pembonceng, suruh mundur, nggak terlibat. Juga misalnya ojek itu menjadi satu kekuatan baru, partai ojek. Itu kalau kumpul, dalam waktu 10 menit bisa kumpul. Dan di antara mereka itu punya jejaring yang solid, ojek itu. Jadi ke depan hemat saya, pemerintah tidak bisa untuk tutup mata. Karena rakyat sekarang ini semakin cerdas, bonus demografi sudah mulai loh, orang-orang cerdas. Dan punya senjata medsos. Kemudian privasi, fakta-fakta tidak bisa ditutupi. Jadi satu sisi bagaimana mahasiswa semakin cerdas membaca situasi dan memanfaatkan situasi. Kedua, pemerintah juga harus hati-hati karena jejak rekam digital itu nggak bisa itu dihilangkan. Kalau enggak nanti bisa kayak Nepal, walaupun saya tidak berharap kayak Nepal ya, tapi setidaknya akan terjadi satu gerakan yang masif, terorganisir. Kalau saja pemerintah itu tidak mendengarkan, berdialog dengan aspirasi masyarakat bawah. Ya, kata kuncinya Mas Arief, pemerintah harus kudu mesti dengar. Catatan Anda? Iya, saya sepakat ya. Karena persoalannya begitu kompleks dan agaknya ini disederhanakan hanya urusan penegakan hukum hari ini. Bahkan kemudian kepolisian dengan percaya diri mengatakan bahwa dalam kerusuhan adalah beberapa anak-anak muda kritis yang selama ini memperjuangkan demokrasi seperti Del Pedro, ya kemudian Muzakir, terus kemudian ada mahasiswa dari Riau dan beberapa mahasiswa dari Jawa Timur gitu ya, yang kemudian ditangkap dan dianggap sebagai dalang kerusuhan. Sesederhana itu. Padahal jurnalis ya memotret fakta di lapangan, ada penumpang gelap nih, dan ada institusi negara yang patut diduga terlibat dalam kerusuhan, tetapi tidak sampai jangkauannya ke sana. Dan perlu diingat, masalah ini bukan hanya di Jakarta. Seolah-olah kan hari ini bias Jakarta, seolah-olah terjadi di kawasan Jabodetabek saja. Ini aksi ada di hampir seluruh kota di Indonesia, ya. Yang mana juga terjadi kerusuhan, pembakaran gedung dewan, dan juga ada pengrusakan fasilitas umum seperti kantor kepolisian, kemudian dan beberapa fasilitas umum begitu ya. Yang itu juga tidak lepas dari ketidakpercayaan, kekecewaan ya masyarakat terhadap persoalan kebangsaan, terutama soal kemiskinan, ya, dan kesenjangan terus dan lain sebagainya. Dan yang menarik yang kami temukan, kami di LBH ini ada 18 kantor di seluruh Indonesia dan kami diskusi dengan kawan-kawan apa yang terjadi di daerah. Misalkan di Makassar, itu demonya itu hanya terjadi di beberapa titik dan kecil, tapi kemudian ada pembakaran di DPRD yang itu tidak masuk akal. Ada korban jiwa juga. Yang bahkan ada sampai korban jiwa. Ya, di beberapa kota yang lain seperti itu, mirip. Ya. Yang ingin kemudian saya katakan adalah jangan sampai kemudian penyelidikannya ini tidak tuntas ke berbagai daerah juga. Ya, dan saya kira sekali lagi NHRI ini butuh dukungan dan dukungan politik yang kuat. Konkret. Ya, ada mandat yang kuat sehingga kemudian mereka bisa percaya diri dan efektif, efisien, cepat menyelesaikan pengungkapan fakta dengan harapan kalau ada dukungan politik dari awal, rekomendasi ini akan diterima dan dilaksanakan. Jangan sampai hanya jadi tumpukan laporan dari sekian banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM aja sekarang ada 12 kasus. Nanti ditindaklanjuti menjelang Pilpres, gitu aja ya. Pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan oleh pemerintah. Ini jadi soal. Saya kira itu kuncinya. Saya mau kasih airtime ke Mas Satir 30 detik. Apa yang mau disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto? Silakan, lihat kamera. Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya harapannya kita masyarakat untuk Bapak selaku Presiden yang memiliki kekuasaan penuh atas negara Republik Indonesia, itu melakukannya konkret-konkret saja lah Pak. Konkret dalam hal, yaudah kalau misalkan memang ini pengen dibentuk tim investigasi ataupun pengen diselesaikan ini,
konkret saja. Diberikan mandat satu, diberikan progres, diberikan deadline, sehingga masyarakat tuh tahu apa yang sedang terjadi, masyarakat tahu progresnya seperti apa, dan masyarakat tahu kejelasan ini semua. Dan harapannya ini nggak terjadi lagi ke depan, gitu loh. Harapannya ketidakbertanggungjawaban pemerintah itu tidak terjadi lagi ke depannya. Itu mungkin cara untuk mengembalikan persepsi publik kepada pemerintah sekarang. Kayak gitu sih benar. Terima kasih. Calon pemimpin bangsa masa depan. Siap. Terima kasih Mas Satir. Mas Arief, terima kasih. Juga